Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tema yang kita bahas adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan dalam Undang-Undang Pernikahan Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. A. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkihul mar'atu li arba', limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidatid dain taribat." Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tujuan pernikahan yang berikutnya adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia menciptakan manusia berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berfikir. Selanjutnya, tujuan pernikahan adalah untuk membentengi akhlak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa atau as-saum. Karena saum, puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tujuan pernikahan yang berikutnya adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah telah menjadikan dari diri kamu itu pasangan suami istri,
dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu, anak-anakmu, dan cucu-cucumu yang memberimu rezeki yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya adalah menyempurnakan agama. Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam hidup rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama. Separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara yang sebagian sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Tujuan dari pernikahan berikutnya adalah penyenang hati dalam beribadah. Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami istri yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa, bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surat Al-Furqan, ayat 74. Demikian materi yang singkat tentang pernikahan dalam Islam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pesan dari saya, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, dan perbaiki akhlak agar hidup kita lebih bermartabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.